sofa di depanku. Berkali-kali aku menghembuskan napas malas. Malam ini, Nada memaksaku menemaninya menghadiri acara pernikahan teman modelnya. Sejujurnya, aku sangat enggan berada di tempat seramai itu. Pada acara pesta atau penyambutan kepindahanku pun aku tidak datang. Akan tetapi, jika aku menolak, sudah bisa kupastikan Mama akan terus meneleponku dan menceramahiku tentang ini dan itu. Aku sudah agak muak dengan pembahasan kalau Nada yang terus merawatku selama aku koma. Aku kan tidak minta dia menjagaku. Tatapanku tanpa sadar tertuju pada Akola. Tidak seperti biasanya, Akola menggerai rambutnya hingga menyentuh punggung. Warna hitam kecoklatan yang alami itu terlihat indah, sangat kontras dengan warna kulitnya yang putih cerah. Tubuhnya dibalut dengan sweter rajut berwarna coklat susu dan bawahan berwarna coklat tua. Jika aku tidak tahu Akola sudah punya anak, aku pasti akan mengira dia belum menikah. Ya, meskipun suaminya sudah meninggal dan dia menjanda sekarang. Aku bisa saja mendekatinya secara gamblang, tapi entah kenapa aku yang biasanya tidak peduli pada orang lain merasa takut kalau ia akan kesulitan. Ditambah lagi, Mama pasti akan menggangguku lebih dari sebelumnya jika tersebar rumor kalau aku mendekati seorang janda beranak satu. Aku mengacak rambut. Kesal pada diri sendiri. Aku memang laki-laki yang bebas menentukan keputusan, tapi sebelum itu aku juga seorang anak. Meskipun Mama kerap kali bersikap melewati batas, aku tidak bisa mengabaikannya. Aku menekan interkom, lalu tak lama Dika pun menjawab. Apa Anda butuh sesuatu? Tuan, tolong suruh aku Laziana membuatkanku kopi. Kataku lalu mematikan interkom. Bisa kulihat kebingungan tercetak jelas di wajah Dika. Laki-laki berkemeja biru tua itu pun berdiri dan menghampiri meja Akola. Akola menoleh sekilas ke dalam ruangan dan aku dengan santai mengalihkan tatapan. Berpura-pura fokus pada pekerjaan. Tak lama kemudian, ekor mataku melihat Akola berdiri dari duduknya dan berjalan menuju pantry. Senyum kecil terbit di bibirku. Entah kenapa aku merasa senang sekaligus menang. Setelah memeriksa perkembangan proyek pembangunan pabrik, aku pun menyandarkan tubuhku pada kursi, sebelah tanganku menarik turun dasi. Melonggarkannya agar aku merasa sedikit lebih bebas. Di saat yang bersamaan pintu ruanganku terbuka. Aku pun melihat Akola yang masuk dengan nampan berisi kopi dan juga macaron. Ada perasaan tak menentu yang tak bisa ku mengerti setiap kali aku melihat atau berada dalam jarak dekat dengan Akola. Apalagi, wangi parfumnya yang khas, yang tidak dimiliki oleh perempuan lain, selalu sukses membuatku berfantasi liar. Aku bingung karena sebelumnya aku tidak pernah bereaksi seperti ini. Bahkan saat melihat para penari pole dance pun aku merasa biasa saja. Lantas, kenapa pada Akola aku memiliki hasrat seorang laki-laki pada perempuan? Ini kopinya, Pak Pras. Kata Akola sambil menyodorkan secangkir kopi ke arahku. Aku melirik kopi tersebut, aroma kopi dan juga tubuh Akola menjadi perpaduan yang memabukkan. Aku sepertinya memang gila. Terima kasih, Akola. Mulai besok tolong bikinkan saya kopi setiap hari. Kataku yang membuat Akola terdiam. Ia terlihat terkejut mendengar perkataanku. Kenapa Bapak ingin saya membuatkan kopi untuk Bapak? Tanya Akola, suaranya agak mengambang, membuatku menatapnya dengan alis terangkat sebelah. Karena nggak ada kopi yang rasanya seperti buatan kamu. Cocok di mulut saya. Jawabku entang. Akola berdeham, seolah ada sesuatu yang menyangkut di tenggorokannya. Baik, kalau begitu. Saya permisi. Kata Akola pelan. Aku yang awalnya menatap layar komputer, mengalihkan perhatianku pada Akola. Merasa bingung karena nada suaranya yang tiba-tiba saja berubah. Aku tidak memikirkannya lebih jauh karena tiba-tiba ponselku berdering. Aku melihat nama Nada di sana lalu menjawabnya. Sayang, kamu masih di mana? Tanya Nada dengan suara manja, tapi membuat telingaku malas mendengarnya. Dengan cuek aku pun menjawab. Aku masih di kantor. Banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan hari ini.
terdengar suara decakan. Kamu tuh gimana sih? Aku kan udah bilang dari kemarin kalau aku pengen kamu jemput dan temenin aku belanja, Pras. Protes nada marah. Aku memijat pelipisku dan memejamkan mata. Berusaha untuk tetap bersabar menghadapi sikap kekanakannya. Kamu kan sudah besar. Pasti bisa belanja sendiri. Aku sibuk, Nada. Kataku, mengambil cangkir kopi dan menyeruputnya. Ah, benar-benar rasa yang menyegarkan. Haruskah aku bertanya takaran yang aku masukkan ke dalam kopiku? Kenapa ia bisa membuatnya seenak ini? Alasan kamu selalu aja sibuk. Kenapa sih? Sejak pulang dari London, kamu selalu aja nggak ngeluangin waktu buat aku. Aku ini tunangan kamu, Pras. Aku menghela napas gusar. Aku nggak ingat pernah minta kamu jadi tunanganku. Apa? Teriak Nada. Aku bahkan harus menjauhkan ponselku dari telinga. Bisa-bisanya ya kamu ngomong kayak gitu. Kamu nggak ingat? Kamu mohon-mohon supaya aku mau nikah sama kamu. Entah kenapa aku malah tidak tertarik dengan apa yang Nada bicarakan. Apa aku biarkan saja dia marah-marah ya? Lagi pula itu kan keahliannya. Aku pun mendesah enak saat kembali menikmati kopi. Sepenuhnya mengabaikan Nada di seberang sana. Oke, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau jemput atau temenin aku hari ini. Tapi nanti malam kamu harus jemput aku. Kamu janji mau nemenin aku ke pesta pernikahan Clara. Aku pun mengiyakan. Lalu Nada memutus panggilan telepon begitu saja. Aku sudah terbiasa dengan ketantrumannya itu. Daripada pusing karena memikirkan Nada, lebih baik aku menikmati kopiku. Enak sekali. Belakangan ini aku lebih tertarik untuk makan di kantin. Selain karena tidak buang-buang waktu, aku bisa mencuri dengan percakapan Akola dan teman-temannya. Seperti biasa, aku mengantre di belakang para karyawanku. Meminta mereka untuk mengabaikanku dan tidak mengajakku bicara. Lah, gak apa-apa. Lo diem aja dari tadi. Tanya Caca, teman Akola yang ku tahu berasal dari departemen yang sama dengan Akola. Aku meliriknya sekilas, tidak ingin terlihat kentara karena menguping pembicaraan orang lain. Gak apa-apa, cuma agak capek aja. Apa pekerjaannya terlalu berat? Kurasa aku tidak memberikannya terlalu banyak pekerjaan. Apa aku harus menguranginya ya? Antrean berjalan maju. Gimana kalau kita hangout malam ini? Ayu terlihat antusias. Ia bahkan menatap kedua temannya dengan sungguh-sungguh. Namun, Akola menjawab ajakan temannya itu dengan gelengan kepala. Kenapa? Tanya Ayu yang sepertinya sedikit kecewa. Akola mengulas senyum tipis. Gue ada janji. Janji? Tanya Ayu. Akola pun mengangguk. Tangannya kanannya mengambil sayuran dan memasukkannya ke dalam nampan. Janji sama siapa? Lah? Brian. Aku terdiam mendengar nama laki-laki itu. Aku ingat nama yang pernah diucapkan Caca. Brian adalah nama laki-laki yang melamar Akola. Aku merasakan perasaan tidak nyaman di hatiku. Apakah Akola berubah pikiran dan berakhir menerima laki-laki itu sebagai calon suami barunya? Tanpa sadar, tanganku mengepal, membuatku merasakan pinggiran tajam dari nampan yang kupegang. Ci, jadian nih akhirnya? Akola mendengus. Gak usah ngarang ya, gue cuma nemenin dia ke acara undangan. Caca tertawa, masih memasang wajah meledek. Ya awalnya nemenin ke undangan, lama-lama nyebar undangan. Cia hahaha. Akola memutar bola matanya lalu berjalan menjauh. Membiarkan Caca memikirkan apapun yang ingin dipikirkannya. Suasana hatiku langsung memburuk. Dan aku tidak tahu alasannya apa. Aku tidak suka mendengar cerita tentang Brian dan Akola. Ya, mungkin itu hukuman bagiku yang belakangan ini suka menguping. Aku pun berbalik, memberikan nampan makananku pada orang yang sedang mengantre di bagian belakang. Aku tidak nafsu makan sama sekali.
Mobil yang ku kendarai memasuki basemen sebuah hotel mewah. Di sebelahku, Nada sudah duduk dengan manis. Ia memakai gaun berpotongan rendah berwarna merah terang. Belahan dadanya terlihat, pahanya yang mulus juga terekspos dengan sempurna. Belum lagi bagian punggung yang terlihat hingga ke pinggang. Hanya butuh satu tarikan ke bawah, maka pantatnya akan terlihat. Kalau kamu mau berpakaian seperti ini, kenapa sekalian aja kamu nggak usah pakai baju? Tanyaku risih. Aku tidak tergoda. Aku murka. Nada menoleh ke arahku dengan tatapan geram. Apa sih? Ini penampilan masih normal. Banyak kok yang pakai bajunya lebih seksi daripada aku. Aku memutar bola mata. Menyesal karena memutuskan untuk menemaninya ke sini. Sejak dulu, aku memang tidak terlalu suka pada perempuan yang terlalu mengumbar tubuhnya. Memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya hanya dilihat oleh suami. Hal itu juga yang membuatku enggan menikahi Nada. Aku tidak mencintainya. Aku tahu itu. Aku memang laki-laki brengsek. Namun, aku tidak melepaskannya bukan karena aku tidak mau. Jika ada pilihan, aku lebih memilih untuk berpisah dengan Nada. Aku seorang laki-laki, dan tentu saja aku mencari perempuan yang baik untuk istriku. Bukan hanya sebagai istri, tapi kelak akan menjadi seorang ibu untuk anakku. Sifatku dan Nada terlalu bertolak belakang. Belum lagi Nada tidak pernah menuruti apapun perkataanku jika aku berbicara padanya. Itu saja sudah menunjukkan kalau dia bukan tipe istri ideal yang kuinginkan. Aku membuka pintu dan tetap diam di depan mobil. Enggan membukakan pintu untuk Nada. Biar saja ia mengomel. Aku tidak peduli. Bisa kurasakan sebuah tangan menelusup di antara lenganku. Melingkar di sana. Wangi parfumnya yang menyengat membuat hidung dan kepalaku sakit. Berbeda dengan aroma yang kucium dari tubuh Akola. Bahkan di saat seperti ini pun aku malah mengingatnya. Ada perasaan rindu di dalam hatiku, meski samar aku yakin dengan jelas akan itu. Kamu kenapa sih? Dingin banget sama aku. Keluh Nada membuatku mendelik. Kamu kedinginan bukan karena aku, tapi karena baju kamu. Kelambu kok dijadiin baju? Dengusku membuat Nada mencebik. Ini namanya fashion. Aku menggelengkan kepala. Ya terserah. Aku ingin melepaskan tangan Nada dariku, tapi aku tahu itu hanya akan membuat Nada semakin marah. Ia tipe orang yang tidak keberatan menjadi tontonan orang lain, dimanapun ia berada. Sedangkan aku benci menjadi pusat perhatian. Aku lebih suka tidak terlihat. Aku hanya butuh satu orang yang melihat keberadaanku. Dan kuharap aku menemukan sosok itu setidaknya sekali dalam hidupku. Kami sampai di sebuah ballroom hotel. Dekorasi yang mewah dan juga elegan. Kupikir selera orang yang memilih dekorasinya lumayan. Langkahku terhenti saat mataku menangkap seseorang. Perempuan yang selalu mengganggu kepalaku belakangan ini. Akola berdiri di salah satu meja berisi kue. Ia terlihat cantik dengan gaun alain berwarna pink glitter. Membuatnya terlihat manis dan cantik di saat yang bersamaan. Rahangku mengeras saat melihat seorang laki-laki dengan wajah oriental datang dan memeluk pinggangnya. Aku tidak suka. Sayang, ayo ke sana dulu. Ajak Nada, mengajakku menuju ke pelaminan untuk menyalami pengantin. Aku melepaskan tangan Nada yang melingkar di lenganku. Merasa risih karena beberapa pasang mata laki-laki menatap ke arah kami. Nada terlihat ingin protes, tapi tidak jadi saat sadar beberapa orang melihat ke arahnya. Bukankah sudah kubilang? Dia menikmati saat dirinya menjadi pusat perhatian. Aku diam-diam melirik ke tempat di mana Akola berdiri tadi. Namun, perempuan itu sudah tidak ada di sana. Aku mengedarkan pandangan, mencarinya ke seluruh penjuru ruangan. Namun, nihil. Aku tidak mendapatinya dimanapun. Tanganku mengepal saat aku memikirkan hal yang tidak-tidak. Kamu ngeliatin apa sih dari tadi? Tanya Nada. Ia mengedarkan pandangan, lalu menatapku dengan tatapan kesal.
Gak lihat apa-apa. Kapan kamu selesai? Tanyaku enteng yang dibalas dengusan kasar oleh Nada. Kita baru aja sampai, Pras. Seenggaknya nikmatin dulu pestanya. Aku membuang napas kasar. Kamu tahu aku gak suka pesta. Nada menyentuh dadaku, lalu menempelkan tubuh kami. Seenggaknya kamu harus bersenang-senang. Bisiknya diselingi desahan menggoda. Aku benar-benar lelah. Kamu nikmati saja pestanya. Aku mau pulang. Nada terlihat kesal. Ia menarik tanganku, membuatku menatapnya. Kenapa sih kamu selalu nolak aku? Aku menyipitkan mata, menatapnya dengan tajam. Seorang perempuan gak seharusnya melemparkan diri mereka pada laki-laki, Nada. Aku berguling-guling di tempat tidur. Beberapa kali berusaha untuk tidur, tapi tentu saja tidak berhasil. Setelah menerima amukan Nada, aku pun memutuskan untuk pulang. Meninggalkan Nada yang masih ingin bersenang-senang dengan teman-teman modelingnya. Pada dasarnya, kehidupan kami sangat berbeda. Meski aku pernah hidup di Berlin dan London, tapi aku tidak pernah mengikuti gaya hidup bebas mereka. Aku suka hal-hal yang teratur. Mataku menatap langit-langit kamar. Bayangan akulah bersama dengan seorang laki-laki tadi sukses membuatku geram. Entah kenapa aku merasakan perasaan tidak nyaman ini. Apa aku cemburu? Pada akulah, aku pun memutuskan untuk berdiri, lalu berjalan keluar. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Lebih baik aku berlari dan menata isi pikiranku daripada hanya berdiam diri di atas kasur. Aku mengganti piyama yang kupakai dengan celana training dan jaket olahraga. Suasana apartemen sunyi karena Dika dan asisten rumah tanggaku sepertinya sudah tidur. Aku pun menutupi kepalaku dengan kupluk. Suasana malam kota memang tidak seramai biasanya. Namun, tidak benar-benar sepi. Niatku untuk menata pikiranku dengan berlari buyar seketika saat melihat perempuan yang berdiri di seberang sana. Menunggu lampu penyeberangan berwarna hijau. Langkahku terhenti secara otomatis. Aku jadi teringat saat pertama kali melihatnya. Persis seperti saat ini. Ia berdiri di sana dengan Chandra dalam gendongannya. Dari mana ia? Kenapa laki-laki tadi tidak mengantarnya sampai ia pulang ke rumah? Mobil yang berlalu lalang berhenti saat lampu penyeberangan berwarna hijau. Perempuan yang sudah mengganti bajunya dengan pakaian kasual itu berjalan dengan perlahan. Hati-hati agar tidak membangunkan anak dalam gendongannya. Hatiku terenyuh, entah kenapa melihat hal itu membuatku sedih dan juga terharu. Ia memilih untuk tidak menikah lagi karena begitu mencintai suaminya. Namun, di saat seperti ini, bukankah ia membutuhkan sosok laki-laki untuk melindunginya? Akola. Panggilan itu membuat Akola yang berjalan sambil menunduk kemudian mendongak. Ia terlihat kaget melihatku. Aku menurunkan kupluk jaketku dan menghampirinya. Bapak sedang apa di sini? Tanyanya heran. Aku mengendikkan kepala pada tubuhku. Olahraga. Kamu sendiri? Kenapa malam-malam begini ada di luar? Tanyaku tidak bisa menyembunyikan nada cemas di dalamnya. Akulah mengerjap, kemudian tersenyum. Jenis senyum yang sukses membuat dadaku berdebar kencang. Saya jemput Chandra dari rumah orang tua saya. Aku melihat ke belakang punggung Akola. Tangannya terlihat penuh dengan 2 bingkisan di tangan. Aku pun kemudian berjalan mendekat ke arah belakangnya. Sini, biar saya yang gendong, Chandra. Akola mengangkat alisnya. Ia menggelengkan kepala. Nggak usah, Pak. Saya bisa kok. Aku mendengus pelan. Apanya yang bisa? Tangan kamu penuh begitu. Kalau Chandra gerak terus jatuh nanti gimana? Tanyaku dengan serius. Akola terlihat bimbang sejenak. Sudah, percaya aja sama saya. Saya cuma mau bantuin kamu aja. Pada akhirnya, Akola pun mengangguk. Ia membiarkan Chandra berpindah pada pangkuanku.
Tanpa kuduga, Chandra justru memeluk leherku dan menempelkan kepalanya pada bahuku. Ada rasa hangat yang aneh yang menelusup di balik hatiku saat merasakan udara hangat yang terhembus dari hidung Chandra. Rasa hangat yang membuatku ingin menangis. Akola pun berjalan di sebelahku. Kenapa baru pulang jam segini? Gak nginep aja di rumah orang tua kamu? Aku melirik ke arah Akola yang berjalan dengan sunyi di sebelahku. Kenapa Bapak mau tahu? Aku menautkan alis kemudian berdeham. Mana mungkin aku menanyakan tentang laki-laki di pesta tadi. Aku juga tidak yakin Akola melihatku di sana. Bukankah aku akan terlihat seperti laki-laki kepo? Hanya bertanya saja. Bukannya bahaya kalau seorang perempuan dan seorang anak kecil berjalan di jalanan yang sepi malam-malam begini? Aku balik bertanya. Aku yakin ia pun setuju dengan apa yang kukatakan ini. Ia mengulas senyum lirih. Membuatku lagi-lagi terganggu karenanya. Kenapa? Kenapa segala hal tentang Akola membuatku begitu gelisah? Saya sama Chandra terbiasa di rumah yang dibeli suami saya. Jawab Akola. Ia menatap lurus ke depan sambil terus berjalan. Kamu begitu mencintainya? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulutku. Pertanyaan yang sukses membuat Akola menoleh ke arahku. Menatapku lurus dan matanya memberikanku jawaban. Jawaban yang tidak ia katakan dengan mulutnya. Gak ada laki-laki yang saya cintai sebesar saya mencintai dia. Jawab Akola membuat hatiku mencelos. Aku bisa merasakan kesedihannya. Akola kemudian tertawa. Saya gak pernah menyangka akan mengatakan hal seperti itu di depan Bapak. Aku meliriknya dengan kening mengernyit. Kenapa? Apa karena saya adalah atasan kamu? Akola menggelengkan kepala pelan. Tangannya yang membawa kantung berisi cemilan juga mainan itu bergerak ke depan. Ia menjadikannya satu lalu memasukkan satu tangannya lagi ke dalam saku. Melihatnya, aku pun mengambil kantung belanjaan tersebut dari tangan Akola. Biar saya aja, kelihatannya berat. Akola pun mengangguk. Berikan alasannya. Akola pun menarik napas dalam. Apa nggak apa-apa kalau saya mengatakannya? Aku mengangguk yakin. Tentu saja, karena Bapak terlihat sangat mirip dengan suami saya. Dek, perkataannya sukses membuat langkahku terhenti. Aku mirip dengan suami Akola? Apa itu sebabnya beberapa orang salah mengenaliku? Kalau tidak salah ingat, saat pertama kali bertemu pun, Akola memanggilku dengan nama Andra. Lucu kan? Tanya Akola. Ia tertawa lalu menggelengkan kepala. Saya pikir suami saya benar-benar bangkit dari kematian saat pertama kali melihat Bapak. Sadar dari keterkejutan, aku pun melanjutkan langkahku menyusul Akola. Kami memasuki sebuah gang gelap. Aku benar-benar heran, perempuan macam apa yang tidak memiliki rasa takut sama sekali? Bagian mana dari diri saya yang mirip dengan suami kamu? Tanyaku penasaran. Aku tidak bisa melihat raut wajah Akola. Aku pun hanya berjalan mengikutinya. Aku berharap rumah Akola masih jauh, jadi aku punya waktu jauh lebih banyak bersamanya. Semuanya, mulai dari wajah dan juga suara. Aku mendengus. Lelucon macam apa itu? Mana mungkin ada orang yang benar-benar sama meski mereka mirip? Mungkinkah Akola hanya bercanda? Jalan gang itu berakhir, dan kami pun sampai di perkampungan. Beberapa orang berjaga di pos ronda. Neng Ayla, baru pulang, Neng? Tanya seorang lelaki dengan rambut yang sebagian sudah berubah. Lalu saat aku mendekat, ia membelalakan mata. Astagfirullahaladzim! Serunya kaget. Ini teh Kang Andra? Bukannya Kang Andra teh udah meninggal, Neng? Tanya seorang laki-laki memakai baju siskamling. Akola tersenyum. Bukan, Bang Opi. Ini bukan Andra suami saya. Cuma orang yang mirip aja. Asih, Neng.
Mana ada tuh yang miripnya plek ketiplek begini? Kaget saya, Teh. Seru laki-laki yang dipanggil Bang Opi. Akulah hanya tersenyum. Kemudian pamit. Aku pun meminta salah satu dari mereka mengikutiku. Menjaga tersebarnya fitnah. Aku tidak mau akulah dicap buruk oleh para tetangganya. Bang Opi yang pada akhirnya ikut bersama kami. Ini teh beneran bukan Kang Andra? Tanya Bang Opi, kumisnya naik turun memperhatikanku dari atas sampai ke bawah. Akulah yang berjalan di depan tidak mengatakan apa-apa. Sedangkan aku hanya tersenyum, rasanya aku tidak ingin menyangkal. Aku senang saat seseorang salah mengira kalau aku adalah suami akulah. Namun, di sisi lain aku juga sadar, aku takut akulah kesulitan karena itu. Sebuah rumah bernuansa modern terlihat di depan kami. Aku merasa familiar dengan bangunan ini. Akulah membukakan pintu dan aku pun berjalan masuk, berbelok ke kanan dan membuka pintu yang benar saja adalah kamar Chandra. Tunggu, kenapa aku bisa menemukan kamar ini tanpa akulah? Seolah aku memang mengetahui di mana letaknya. Aku menoleh ke belakang, akulah terlihat sama bingungnya denganku. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Aku menidurkan Chandra di atas tempat tidurnya. Namun, Chandra terbangun. Kelopak matanya terbuka dan ia tersenyum. "Papa," gumamnya. Setelah mengatakan itu matanya kembali terpejam. "Papa," aku bergeming. Betapa anehnya perasaanku saat mendengar Chandra memanggilku begitu. Aku tidak bisa mengalihkan tatapanku dari wajahnya dan mengusap kepalanya pelan. Aku tidak ingin pergi. Kalau bisa aku ingin ada di sini. "Terima kasih karena sudah mengantar kami, Pak Pras." Aku tersadar, kemudian aku pun berdiri dan mengangguk. Tatapan mata akulah terlihat sayu. Aku pun menepuk pinggangku pelan dan berjalan keluar. "Lain kali, jangan pulang larut malam seperti ini. Banyak bahaya yang mungkin bisa mengincar kamu dan anak kamu." Akulah mengangguk. "Bapak juga. Hati-hati di jalan. Terima kasih sekali lagi." Aku berbalik menatapnya yang berdiri di depan pintu. Rasanya langkah kakiku berat sekali untuk meninggalkan rumah ini. "Kalau begitu, saya pergi dulu." Akulah tersenyum tipis. Tepat saat aku meninggalkan halaman rumahnya, akulah menutup pintu. "Bang Opi ya?" "Iya, Kang." Aku tersenyum lalu merogoh saku jaketku. Untunglah ada beberapa lembar uang di dalamnya. "Saya minta tolong ya, Bang. Tolong jagain akulah sama anaknya, Chandra. Kalau pulang malam-malam begini, tolong pastiin gak ada yang gangguin. Oh iya, kalau ada apa-apa juga jangan lupa telepon saya." Aku mengulurkan uang senilai 500.000 itu ke tangannya. "Kalau kurang, nanti saya tambahin." "Aduh alah iya. Ini mah kebanyakan Kang kalau buat ngopi." Aku mengulas senyum. "Bagi sama yang lain aja, Bang. Makasih sebelumnya." Bang Opi pun tertawa sambil mengucapkan terima kasih. "Tapi omong-omong, Akang teh mirip banget sama mendiang suaminya Neng Ayla." Aku tertarik dengan perkataannya. "Semirip itu ya, Bang?" Bang Opi menganggukkan kepala. "Kalau nggak semirip itu mah, orang-orang yang lagi ngeronda tadi nggak akan kompak kagetnya atuh, Kang." Aku mengangguk-anggukan kepala. Rasa penasaranku terhadap sosok suami yang sangat dicintai akulah benar-benar berada di puncaknya. "Emang kalau boleh tahu, suaminya akulah kayak gimana, Bang?" Bang Opi yang memegang senter berjalan dengan hati-hati. Aku mengikutinya dari belakang. Nggak ada lawan baiknya, Kang Andra mah. Setiap hari kalau pulang dari kantor, pasti aja beliin cemilan. Mau itu martabak telur atau martabak manis buat yang geronda. Kadang-kadang malah ikut ngopi sama kami di pos. Kata Bang Opi membuatku bisa membayangkan sosok seperti apa Andra itu. Orangnya kalau dimintain tolong pasti selalu bantuin. Apalagi kalau masalah uang, nggak pernah pelit. Terus, meninggalnya karena apa ya, Bang? Bang Opi menghela napas dalam.
Udah waktunya aja merunan, Kang. Cuma saya kasihan sama Neng Ayla. Waktu suaminya kecelakaan Neng Ayla teh lagi di Bandung. Lahiran si Chandra. Kecelakaan? Tanganku sontak menahan tangan Bang Opi. Bang Opi bilang kecelakaan? Bang Opi pun mengangguk. Iya, Kang. Neng Ayla aja nggak bisa lihat jasad suaminya. Neng Ayla baru pulang ke sini setelah 4 hari lahiran. Itu juga ditemenin sama ayah ibunya. Jadi, suami aku lah meninggal karena kecelakaan. Setelah kembali dari luar, aku malah lebih tidak bisa tidur. Banyak hal yang menari-neri di kepalaku. Terutama tentang kematian suami aku lah. Bisa kubayangkan bagaimana sulitnya hidup aku lah saat itu. Ia baru saja melahirkan, tapi suaminya kecelakaan di tempat yang sangat jauh. Tiba-tiba sebuah pemikiran gila terlintas di kepalaku. Bagaimana jika sebenarnya aku adalah Andra? Bagaimana seandainya aku memang bangkit dari kematian? Aku memaksa mataku terpejam. Besok saja, aku akan melanjutkan semua pertanyaan ini besok. Kepalaku terasa amat sakit karena aku memaksa otakku untuk mengingat sesuatu. Pagi tampaknya datang jauh lebih cepat. Aku baru bisa tertidur pada pukul 3 pagi dan sekarang sudah pukul 6. Aku berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Bukan hal yang jarang bagiku kekurangan jam tidur. Aku sudah terbiasa. Namun, karena banyak yang kupikirkan, aku pun merasa lelah. Dika! Panggilku pada sekretarisku itu sambil berjalan keluar. Iya, Tuan. Balas Dika yang keluar dari kamarnya dan berdiri di belakangku. Cari informasi tentang suami aku lah. Aku ingin informasinya ada di mejaku secepatnya. Dika terlihat heran. Akulah dari Departemen Purchasing, Pak. Iya. Memangnya ada akulah yang lain? Tanyaku kesal. Dika pun mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Untuk mengurai semua misteri ini, aku harus lebih dulu tahu identitas dari suami akulah. Dika yang mendengar perkataanku pun mengangguk. Satu lagi, jangan sampai satu orang pun tahu tentang ini. Baik, Tuan. Aku terpekur kemudian melanjutkan makan. Bagaimanapun, aku harus mencari tahu, aku juga harus berusaha untuk menggali kembali ingatanku yang hilang. Entah kenapa aku merasa ada hal yang sangat penting yang terlupakan olehku. Haruskah aku mencari dokter yang lebih bagus dalam pekerjaannya untuk memulihkan ingatanku? Minggir! Berani-beraninya pembantu rendahan seperti kamu menghalangi jalanku. Teriakan dari arah depan membuatku mendesah kesal. Kemudian langkah kaki yang berisik itu mengisi apartemen yang sunyi ini. Pras! Teriakan bernada marah itu membuatku menyimpan sendok dan garpu di atas piring. Aku mendongak dan mendapati Mama serta Nada di sana. Ada apa? Kenapa Mama datang ke apartemen Pras dan teriak-teriak sepagi ini? Tanyaku heran. Mama menarik kursi di sebelahku, lalu Nada mengikuti di sebelahnya. Dika berdiri dan aku mengangguk, menyuruhnya untuk menjauh. Tidak ada gunanya melibatkan orang lain dalam masalah keluarga seperti ini. Nada bilang kamu ninggalin dia di pesta tadi malam. Benar? Aku mengangguk. Benar. Kenapa? Mama nggak pernah mengajari kamu bersikap kurang ajar pada perempuan. Andra! Aku mengernyit. Andra? Tanyaku dengan tubuh menegang. Mama barusan memanggilku Andra. Ulangku lagi untuk meyakinkan diriku sendiri. Aku melihat Mama yang kemudian menggelengkan kepala. Siapa yang memanggil kamu begitu? Kamu pasti salah dengar. Aku menggelengkan kepalaku. Telingaku masih berfungsi dengan baik, Ma, dan aku dengar sendiri kalau Mama memanggilku Andra. Mama bilang kamu salah dengar. Bentak Mama membuatku semakin heran. Aku menelan salivaku dan menatap wajah Mama yang berubah merah. Tampak sangat marah dan kesal. Mama menyembunyikan banyak dari aku, benar kan? Mama memutar bola mata, tangannya terkepal di sisi tubuhnya.
Untuk apa Mama menyembunyikan sesuatu dari kamu? Bukannya Mama selalu bilang apapun tentang masa lalu kamu, Pras? Aku memejamkan mata lalu menarik napas dalam-dalam. Memang, tapi siapa yang tahu Mama jujur atau bohong? Kamu gak percaya sama Mama. Aku kembali duduk dan meminum air mineral di atas meja. Rasanya sangat haus. Hari masih pagi dan perasaanku sudah memburuk. Tolong keluar, Ma. Kamu ngusir Mama? Kenapa setelah pulang, kamu jadi kurang ajar begini? Tanya Mama membuatku menghela napas lelah. Aku benar-benar tidak mau berbuat kasar. Apalagi pada ibuku sendiri. Benar, Tante. Pras memang berubah setelah pulang dari London. Seharusnya Tante nggak mengizinkan dia untuk pulang. Ujar nada menguatkan argumen Mama. Aku memijit pelipisku pusing. Pras sangat lelah. Ma, tolong kita bicarakan saja masalah ini lain kali. Mama nggak akan pergi sebelum kamu memperbaiki kesalahan kamu sama Nada. Aku membuka mata lalu menatap Mama dengan tatapan lelah. Kenapa Mama selalu mendikte aku untuk melakukan ini dan itu? Aku sudah berusia 31 tahun. Ma, biarkan aku menjalani hidupku sendiri. Seharian ini moodku sangat buruk. Belum lagi tidak ada pekerjaan yang berjalan dengan lancar. Aku berkali-kali dibuat marah karena bawahanku tidak bekerja seperti yang kuharapkan. Ada saja kesalahan yang mereka lakukan. Panggil akulah! Teriakku pada Dika. Aku berkali-kali membolak-balik kertas di hadapanku. Menyamakan angka yang tertulis di sana dengan yang ada di komputer. Bapak memanggil saya? Tanya akulah. Anehnya, suara itu justru membuat amarahku redam meski hanya sedikit. Aku mengangguk tanpa menatapnya, lalu menyodorkan dan menunjuk salah satu input yang salah. Kemarilah. Titahku, akulah berdiri di seberang meja. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Aku menyuruhmu kemari, akulah. Perempuan yang saat ini berpakaian formal itu pun mengitari meja dan berdiri di sebelahku. Kemudian aku menyodorkan kertas berisi input data yang diberikannya kemarin sore. Lihat jumlah yang tertera di sini. Berapa? Tanyaku dengan tegas. 9, Pak. Jawab akulah, suaranya terdengar sangat lembut dan menenangkan. Namun, pekerjaan tetaplah pekerjaan. Aku menarik laptop dan mengarahkannya ke arah akulah. Lalu berapa yang kamu input di sini? 99. Jawab akulah memelan. Ia sepertinya sadar di mana kesalahannya. Hanya kesalahan kecil. Kamu pikir berapa kerugian uang yang akan ditanggung perusahaan kalau saya nggak memeriksa kembali inputannya? Tanyaku dengan nada tajam. Akulah mengangguk. Saya melakukan kesalahan, Pak Pras. Ya, dan saya tidak suka itu. Saya tidak suka seorang pun yang bekerja dengan saya melakukan kesalahan seperti ini. Bekerjalah dengan benar, akulah. Mengerti? Tanyaku sambil menatap ke arahnya. Akulah mengangguk. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, aku bisa melihat kekagetan di wajahnya. Pergilah. Buatkan saya kopi kalau kamu sudah mengerti. Baik, Pak. Akulah pun berbalik dan meninggalkan ruanganku. Kepalaku terasa sangat pening dan aku butuh sesuatu. Dika masuk tak lama kemudian, ia membawakan satu amplop yang aku tak yakin isinya apa. Kamu sudah cari tahu tentang Akulah dan suaminya? Dika mengangguk. Saya baru meminta data-datanya dari pihak HRD. Apa Tuan tidak keberatan menunggu sebentar sementara saya mencari tahu tentang suaminya? Suruh saja Akulah untuk menggantikan pekerjaanmu di kantor untuk sementara. Dan lakukan pekerjaan yang kusuruh padamu dengan benar. Dika mengangguk. Ia pun kembali keluar dari ruangannya. Aku memutar kursi menghadap pada jendela. Seolah dengan begitu, aku bisa merasa lebih tenang. Hari ini, aku akan mengunjungi dokter dan meminta terapi apapun untuk mengembalikan ingatanku.
Aku tidak bisa diam saja seperti sebelumnya. Suara pintu terbuka membuatku melirik ke sana. Akulah datang bersama dengan sebuah nampan berisi makanan dan secangkir kopi. Di belakangnya, Dika juga ikut masuk. "Ini kopinya, Pak Pras." Aku mengangguk. Wangi kolonya yang selalu tercium dari tubuh Akola membuatku ingin merengkuhnya dalam pelukan. "Tunggu di sini, ada yang ingin saya katakan." Kataku membuat langkah Akola yang hendak berjalan keluar tertahan di tempat. Berdiri di sebelah Dika. "Dika ada tugas yang gak memungkinkannya untuk membantuku di kantor selama beberapa hari. Tolong gantikan tugasnya sementara dia di luar." Kataku membuat Akola terkejut dengan perintahku yang tiba-tiba. "Kenapa harus saya, Pak Pras?" Aku menghela napas dalam kemudian menghembuskannya perlahan. "Karena cuma kamu yang membuat kesalahan paling kecil. Apa saya boleh menolak?" Aku menatapnya dengan tatapan tajam. "Apa kamu punya alasan yang bagus untuk menolak? Kalau tidak, diam saja dan kerjakan perintah saya." Akola terdiam, ia kemudian mengangguk dan melakukan apa yang dikatakan olehku. "Dika akan memberitahu kamu apa saja yang harus kamu lakukan." "Baik, Pak. Kalau begitu, kembalilah ke meja kamu untuk hari ini." Entah kenapa ada rasa gembira di hatiku saat membayangkan kalau aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Aku pun menyuruh Dika dan Akola keluar. Aku sendiri memilih untuk berdiri dari kursi kerjaku. Berdiri di sebelah kaca besar yang menghalangi ruangan dengan langit. Aku menatap ke bawah pada lalu lalang orang-orang yang sedang berjalan di bawah. "Andra, aku yakin tadi pagi Mama memanggilku begitu. Bagaimana kalau aku memang Andra? Bagaimana kalau aku memang suami Akola yang kehilangan ingatan? Namun, kemungkinannya sangat kecil. Mama mengatakan aku kecelakaan dalam perjalanan di Berlin. Tidak mungkin satu orang yang sama berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan." Tanganku merogoh bagian dalam saku jasku. Pada kotak beludru yang selalu kubawa kemanapun aku pergi. Aku menggenggamnya erat dan memejamkan mata. Seolah kalung itu adalah jimat pelindungku. Aku tahu baik Papa atau Nara tidak akan mengatakan yang sebenarnya tentangku. Dokter Hermawan juga mungkin akan tutup mulut untuk masalah ini. Apalagi kata Mama, Dokter Hermawan adalah dokter keluarga sejak aku kecil. Lelah sekali rasanya. Aku pun memilih untuk merebahkan tubuhku pada sofa. Mungkin aku harus mencoba untuk tertidur meski hanya sebentar. Otakku bekerja terlalu keras. Aku membuka mata, aroma laut tercium olehku. Aku mengernyit saat merasakan pasir di tanganku. Apa yang sedang kulakukan di tempat ini? "Dra!" Panggilan itu membuatku menoleh ke depan. Pada seorang perempuan yang memakai dress selutut berwarna putih. Rambut hitam kecoklatannya berkibar-kibar tertiup angin laut. Aku tersenyum, ia terlihat sangat bahagia. Aku yakin ia merasa begitu, tapi kenapa? Aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya karena matahari yang bersinar terik di depan sana membuatku menyipitkan mata. "Hei, jangan terlalu jauh," kataku sambil berdiri. Aku mengulurkan tangan dan merengkuh pinggangnya yang ramping. "Aku pengen berenang, Yang. Lautnya lagi pasang, aku nggak mau kamu hanyut. Kalau kamu ngilang gimana?" Tawa perempuan itu terdengar lembut. "Memangnya aku mau menghilang kemana?" Sentuhan lembut di tangan membuatku terkesiap. Aku mengerjap-kerjapkan mata dan melihat Dika yang berdiri di depanku. Aku ingat kalau aku tertidur tadi. Aku pun memutuskan untuk bangun dan melihat sekeliling. Langit sudah berubah gelap. Aku memijat pangkal hidungku dan berdeham. "Berapa lama aku tertidur?" tanyaku. "Sekitar 3 jam, Tuan." Aku menganggukkan kepala. Kemudian berdiri dan merapihkan pekerjaanku. Aku mengambil jas yang tergantung di belakang kursi dan memakainya. "Kamu sudah memberitahu Akola tentang tugas-tugasnya?" Dika mengangguk. "Sudah.
Mulai besok, dia akan bekerja menggantikan saya. Aku menepuk bahu Dika dan tersenyum tipis. Kerja bagus. Kami pun berjalan meninggalkan ruangan. Langkah kakiku terhenti saat melihat Aquila yang berdiri di depan lobi. Seorang laki-laki jangkung yang dari penampilan saja bisa kutebak adalah orang kaya berdiri di depannya. Laki-laki itu bukan laki-laki yang kulihat di kafe atau pantai, bukan juga laki-laki yang kulihat di acara pernikahan orang lain kemarin. Kenapa Aquila dikelilingi laki-laki tampan begitu? Aku mengepalkan tangan. Emosiku memuncak saat melihat laki-laki itu memeluk Aquila sambil tertawa. Dengan langkah cepat, tanpa sadar aku sudah berjalan ke arah keduanya. Aquila! Panggilku dengan nada marah. Membuat Aquila dan laki-laki tadi menoleh ke arahku dengan tatapan kaget. Lalu, tanpa sadar, aku sudah menghunjamkan satu bugeman mentah pada laki-laki itu. Membuatnya tersungkur. Pak Pras, Bapak apaan sih? Teriak Aquila dengan sangat kaget. Air, kamu gak apa-apa? Tanya Aquila dengan nada lembut dan cemas. Membuat kemarahanku jauh lebih tersulut daripada tadi. Kenapa? Apa dia salah satu laki-laki yang kamu dekati? Sebenarnya perempuan macam apa kamu ini, Aquila? Kenapa banyak sekali laki-laki yang kamu ladeni? Kelima, kamu sama sekali bukan dia, Aquila. Aku tidak bisa menahan kemarahanku saat tiba-tiba Pak Pras memukul Altair dan menanyakan pertanyaan yang menuduhku. Aku berdiri di depannya, tapi belum sempat mengatakan apa-apa. Altair berdiri dan mencengkeram kerah ke meja Pak Pras. Air, lepasin! Gue nggak mau tahu lo mirip Andra atau enggak, tapi jaga mulut sialan lo itu. Desis Altair marah. Ia lalu menghempaskan Pak Pras dari cengkeramannya dan menarik tanganku memasuki mobil. Dari dalam aku bisa melihat Pak Pras menatap kepergian kami dengan tatapan marah yang membara. Jadi dia, bos yang kamu dibilang Raka mirip banget sama Andra? Tanya Altair saat mobil meninggalkan lobi. Aku mengangguk pelan. Aku juga tahu mungkin keberadaan Altair di kantorku hari ini adalah untuk memastikan apa yang didengarnya dari Raka. Dia memang mirip banget sama Andra, tapi sifat dan perilakunya sangat jauh berbeda. Aku menunduk, menatap pada tanganku yang masih terpilin. Iya, aku tahu. Kamu baik-baik aja. Pasti nggak mudah buat kamu ngelihat orang yang punya wajah yang mirip banget sama Andra setiap hari. Ujar Altair hati-hati. Kami adalah anak kembar, tidak mungkin kalau Altair tidak tahu apa yang kurasakan. Aku melempar tatapan keluar jendela. Mana mungkin aku baik-baik aja, Air. Setiap hari, aku selalu menekankan diriku sendiri kalau dia bukan Andra. Aku mengusap air mataku pelan. Tidak ada yang bertanya padaku tentang bagaimana perasaanku. Aku hanya berusaha terlihat tegar dan baik-baik saja. Mengingat apa yang dikatakan oleh Pras tadi membuat hatiku sedikit nyeri. Bagaimanapun, aku tidak suka dengan caranya mengucapkan kalimat bernada tuduhan itu. Ada yang mengganjal di hatiku yang membuat air mataku kembali menetes. Sentuhan di puncak kepala membuatku semakin menundukkan kepala. Kadang, kamu harus jujur sama diri kamu sendiri. Lah, kamu terbiasa memendam segala sesuatu sendirian, dan aku khawatir tentang hal itu. Ujar Altair membuatku semakin menangis. Aku tahu maksud Altair. Seandainya hati kamu buatan manusia, aku udah nggak bisa bayangin gimana bentuknya. Ujar Altair sambil tertawa. Aku mendengus dan mengusap air mataku. Bikinan Tuhan kok disamain sama bikinan manusia? Dosa! Gerutuku. Altair mengangguk-anggukan kepala. Aku kan cuma bilang kalau... Iya, aku tahu. Makasih udah nanyain perasaanku, Air. Altair melipat bibirnya dan menepuk puncak kepalaku sekali lagi. Kamu tahu aku bakalan selalu ada di pihak kamu, kan? Aku mengangguk. Tentu saja. Aku kembali menatap keluar jendela. Perasaanku belum sepenuhnya membaik.
tapi setidaknya tidak seburuk sebelumnya. Aku harus bersikap profesional, apalagi besok pagi aku akan segera menggantikan Dika menjadi asistennya. Entah untuk berapa lama. Hal yang membuatku bimbang adalah karena aku takut tidak bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Secara pribadi, beberapa kali aku merasa kalau Pras adalah Andra. Mulai dari kebiasaannya yang hanya meminum kopi yang kubuat dan juga wangi tubuhnya. Namun, tatapannya yang tajam dan dingin, serta sikapnya yang dingin dan tidak perhatian membuatku kembali sadar kalau dirinya bukan Andra. Andra yang kukenal tidak pernah menatap lawan bicaranya dengan tatapan tajam, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang akan menyakitkan dan selalu menghargai setiap orang yang ada di sekelilingnya. Pras berbeda jauh dari semua sifat Andra. Ia seolah mata koin yang berlawanan. Bukan tidak pernah bagiku membayangkan kalau Pras adalah Andra. Namun setiap kemungkinan yang ada selalu tertepis begitu saja. Tanpa terasa, mobil Altair memasuki halaman rumah orang tuaku. Setelah Chandra lahir, ayah dan bunda memutuskan untuk meninggalkan rumah di Bandung dan tinggal di Jakarta bersama denganku. Aku tahu mereka mengkhawatirkanku dan aku pun mungkin tidak akan bisa bertahan sejauh ini jika mereka tidak mendukungku. Aku baru menjejaki anak tangga pertama saat suara Chandra dari dalam sana terdengar. Semua rasa penat dan lelahku seolah menghilang begitu saja saat melihat Chandra. Aku berlari sedikit sampai ke teras dan merentangkan tangan. Chandra menubruk tubuhku sambil tertawa. Rupanya ia sedang bermain dengan Raka yang memakai topeng harimau. "Mama, ada harimau, takut!" katanya sambil tertawa dan memeluk leherku erat. Aku pun memangkunya dan ikut bersandiwara. "Mana harimaunya? Biar Mama masukin kandang," ujarku yang membuat Raka mendengus. "Chandra nggak mau sama Papip aja," tanya Altair yang membuat Chandra menoleh padanya dan merentangkan tangan. Dibandingkan dengan Altair, Chandra memang lebih dekat dengan Raka. Bukan apa-apa, Altair sangat sibuk dan jarang pulang ke rumah ini. Meski begitu, saat bertemu keduanya sama sekali tidak canggung. "Papip jemput Mama?" "Iya." "Terus itu bibirnya kok berdarah?" tanya Chandra membuatku menoleh ke arah Altair. Benar saja, sudut bibir kembaranku itu terluka. Aku tidak melihatnya dengan benar saat di mobil tadi. Altair pun menyentuh sudut bibirnya dan tertawa pelan. "Ini kejedot." Chandra mengusap pelan bibir Altair. "Nggak sakit?" "Enggak kok, Papip kan jagoan." "Jagoan kayak Iron Man?" tanya Chandra dengan tatapan berbinar dan Altair pun mengusap pipinya gemas. "Iya, kayak Iron Man. Jagoan kok luka?" Ejek Raka membuat Altair mendengus pelan. "Harimau dim aja. Mumpung Iron Man sama harimau berantem, kita masuk ya sayang." Ajakku pada Chandra yang diangguki oleh anak itu. Aku berniat meraihnya ke dalam pelukan, tapi Altair menahan. Kami pun masuk ke dalam rumah. "Assalamualaikum, ya, Bun." Salamku sambil menunduk dan mencium punggung tangan kedua orang tuaku tersebut. Bunda melihatku yang masuk bersama dengan Altair dan Raka. "Tumben nih anak kembar datengnya barengan?" tanya Bunda membuatku tertawa. Altair lalu duduk di sebelah ayah yang sedang menonton televisi. "Kebetulan tadi meeting di dekat kantornya Ayla. Jadi bareng aja biar sekalian," jawab Altair. Chandra turun dari pangkuan Altair lalu duduk di atas karpet. Di tempat di mana mainannya berserakan di sana. Bunda mengusap kepalaku pelan. "Mandi Gi, habis itu kita makan malam bareng," kata Bunda membuatku menoleh kepadanya. "Kayaknya Ayla sama Chandra langsung pulang aja deh, Bun. Hari ini nginep aja di sini. Jangan pulang," kata Bunda. Melihat Bunda yang memintaku dengan sungguh-sungguh membuatku akhirnya mengangguk. Tidak ada salahnya menginap barang semalam di sini. Aku pun berjalan ke lantai 2.
Asma terlihat sedang membaca di sofa panjang di ruang keluarga lantai atas. "Kakak baru pulang?" tanyanya sambil mencium punggung tanganku. Aku mengangguk. "Lagi baca apa?" "Wuthering Heights," jawabnya sambil menunjukkan sampul buku yang ia baca. Aku pun menganggukkan kepala. Familiar dengan judul buku tersebut. "Kakak mau nginep?" "Iya, Bunda nyuruh nginep di sini." "Tumben mau, biasanya Bunda maksa aja kakak nggak mau," kata Asma sambil mengernyitkan dahi. Aku hanya mengulas senyum kecil. Entahlah, mungkin karena di dalam hati aku sadar, aku akan menangis saat aku terjaga tengah malam sendirian. Setidaknya dengan keberadaan keluargaku, aku akan merasa jauh lebih baik. Aku mengacak rambutnya pelan, membuatnya mendengus pelan dan membenarkan rambutnya menggunakan tangan. Lalu, mengabaikan protesan Asma, aku pun berjalan masuk menuju kamarku di rumah ini. Aku menyimpan tasku di atas kasur. Terduduk sebentar sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar mandi. Selesai dengan urusanku, aku pun keluar dengan memakai kaos oblong berwarna hitam dan bawahan celana training. Suara ramai terdengar dari lantai bawah. Asma pun sepertinya sudah turun karena aku tidak melihatnya di sofa yang ia tempati tadi. Keningku mengerut saat mendengar suara obrolan orang-orang di lantai bawah. Pertanyaanku terjawab saat melihat siapa yang ada di ruang makan. "Brian, apa orang tuaku yang mengundangnya masuk?" "Ayla," sapanya. Aku mengangguk dan tersenyum seadanya. "Kapan kesini?" "Baru aja. Langsung diseret tante buat makan malam," jawab Brian. Terdengar nada senang dari suaranya yang tidak repot-repot ia sembunyikan. Aku melirik ke arah Bunda yang tidak menatapku sama sekali. "Bunda yang undang Brian buat makan malam," kata Bunda, lalu menatapku. Aku hanya mengulas senyum kecil dan mengambil piring di atas pantry, lalu menyusunnya di atas meja. "Chandra mana?" "Sama Raka. Dia nangis tadi." Aku menyelipkan rambut ke belakang telinga, lalu mengusap tangan pada pinggul dan berjalan keluar, mencari keberadaan Chandra. Aku mendengar suaranya yang masih terisak dari gazebo yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. "Chandra," panggilku membuatnya memeluk Raka. Aku mengendikkan kepala, bertanya pada Raka yang dibalas gelengan oleh laki-laki itu. Terlihat sama bingungnya. Ia juga sepertinya tidak tahu alasan kenapa Chandra menangis. Aku pun berjongkok di sebelah Raka dan menarik tangan Chandra yang memeluk leher Raka dengan erat. Tidak mau melepaskannya. "Sayang, mau bilang sama Mama kenapa kamu nangis?" tanyaku lembut. Chandra masih terisak. Tidak mau menatapku membuatku menghela napas dalam. "Ya udah kalau Chandra masih mau nangis, Mama ke dalam lagi ya." Baru saja hendak berbalik tangis Chandra semakin kencang. Wajahnya memerah dan air mata bercucuran di wajahnya. Aku tiba-tiba merasa panik dan memegang kedua tangannya. Ibu jariku mengusap pipinya yang tembam. "Lu apain anak gue, kah?" tanyaku pada Raka dengan mata melotot. Raka menggelengkan kepala takut. "Sumpah, lah, dah gue apa-apain. Begitu Brian datang dia nangis kejar," jawab Raka membuatku akhirnya mengerti. Tempo hari pun Chandra menangis saat Brian datang ke rumah. "Mama bohong, Mama gak sayang Chandra, isaknya sambil mengusap matanya dengan lengan atas. Menutupi mata, tubuh anak itu berguncang hebat. Aku pun memeluknya. "Siapa yang bilang Mama bohong, sayang? Mama saya aang banget sama Chandra." Chandra memberontak dari pelukanku. "Enggak, Mama bohong. Mama nggak sayang Chandra. Chandra nggak mau Om Yen hau." Teriaknya, aku menghembuskan napas pelan lalu memejamkan mata. Berusaha mencari cara agar Chandra berhenti menangis dan berteriak. "Dia nggak suka sama Brian?"
Tanya Raka yang kutebak menangkap apa yang Chandra katakan. Aku mengangguk. Raka terlihat bingung, kemudian mengusap kepala Chandra. Chandra anak baik, anak ganteng dan keren kayak Dedi. Gimana kalau kita jalan-jalan ke supermarket depan aja? Tanya Raka membuat tangisan Chandra mereda. Namun, anak itu tetap tidak mau menatap ke arahku. Hatiku mencelos meski bukan pertama kalinya Chandra begitu. Bagaimanapun dia masih anak kecil. Dan aku memahaminya. Kita beli mainan, gimana? Tersisa senggukan dari mulutnya. Aku mengusap rambut dan air mata dari pipinya. Ia menatapku, meminta persetujuan padahal ia masih marah. Boleh. Tapi pulang dari sana, Chandra harus bilang sama Mama, kenapa Chandra nangis dan teriak-teriak gini. Ya? Chandra mengerucutkan bibirnya. Air matanya kembali jatuh dan ia mengangguk. Aku mencium pipinya dan membiarkan Raka menggendongnya. Aku melipat tangan di depan dada dan menatap kepergian Raka dan Chandra. Setelah beberapa saat, aku mendengar Biatun memanggil. Bunda memintaku untuk bergabung ke meja makan. Lo Chandra sama Raka mana? Tanya ayah membuatku menarik kursi dan mengulas senyum kecil. Ke supermarket depan, ya. Chandra masih nangis soalnya. Jawabku. Asma mendongak dan mengerucutkan bibir. Ya udah, aku makannya nanti aja deh. Nungguin Kak Raka. Aku pun makan seperti biasa. Brian yang kebetulan duduk di sebelahku sesekali menatap ke arahku dan tersenyum. Brian, Om dengar perusahaan kamu terpilih sebagai produser iklan yang sukses. Sekarang malah lagi ngegarap iklan salah satu model Neotech kan? Tanya ayah membuat Brian menoleh ke arah ayahku dan menganggukkan kepala. Tangannya memasukkan kembali makanan ke dalam mulut. Iya, Om, kebetulan mungkin tahun ini emang rezeki saya. Proyeknya banyak yang berjalan lancar. Tinggal jodohnya aja dong ya, Yan? Tanya Bunda membuat Brian tertawa kecil. Iya nih, Tante. Kamu tuh emang paket komplit. Udah baik, ganteng, mapan lagi. Idaman semua cewek pastinya. Sayang anak tante yang satu ini belum mau nikah lagi. Aku menghela napas dalam dan hanya mengulas senyum kecil dan mengatakan apa-apa. Nggak apa-apa kok, Tan. Kalau diizinin saya bisa nungguin. Balas Brian sambil bergurau. Aku tidak lagi memperhatikan apa yang Bunda dan Brian katakan setelah itu. Sedangkan ayah dan Altair lebih sering membicarakan pekerjaan. Aku tahu alasan Bunda mengajak Brian makan malam di sini adalah untuk membuatku lebih dekat dengannya dan memutuskan untuk menikah lagi. Namun, aku belum siap. Apalagi Chandra jelas-jelas menolak keberadaan laki-laki itu. Mungkin Chandra takut kehilangan perhatian yang selama ini tercurah hanya padanya. 1 jam kemudian, Chandra dan Raka kembali. Anak laki-laki itu terlihat sangat senang. Raut wajahnya terlihat berseri-seri seolah ada hal yang baik yang terjadi. Aku yang baru selesai mencuci piring pun melepaskan celemek dan menghampirinya. Seneng banget kayaknya diajak belanja mainan sama Dedi. Tanyaku membuat Chandra menoleh dan memelukku. Tadi Chandra ketemu Om Pantai, terus dibeliin ini. Kata Chandra sambil menunjukkan sebuah mobil mainan dengan remote control berukuran besar. Aku menatap Raka dan diangguki oleh laki-laki itu. Om Pantai? Chandra mengangguk. Raka kemudian berdiri dan melangkah mendekat ke arahku. Dia juga bilang, tolong sampaikan permintaan maaf saya pada akulah. Mataku terbelelak ke arah Raka. Dan laki-laki itu justru mengendikkan bahu dan merangkul bahu Asma. Makan yuk, Yang. Lapar. Aku mendengus. Punya rumah sendiri tapi doyan banget numpang makan di sini. Raka mencibir. Biarin. Iri aja lo. Aku berdecih lalu kembali menatap Chandra. Lihat, Mama. Baik aku maupun Raka pasti bingung.
Bahkan semua orang di dalam ruangan ini pun akan sama bingung kalau melihat Chandra bisa sangat mudah dekat dengan orang asing yang hanya baru bertemu beberapa kali. Om Pantai siapa, Kak? Tanya ayah yang sejak tadi duduk di sofa. Brian dan Bunda juga sama penasarannya. Atasan Ayla di kantor, Bun. Jawabku membuat Altair mengerutkan kening. Dia pernah ketemu Chandra? Tanya Altair kaget. Aku mengangguk. Dia ketemu sama Chandra waktu gue sama Asma ajak Chandra ke Ancol sebulan yang lalu. Asma pun akhirnya mengerti siapa yang sejak tadi menjadi topik pembicaraan. Aku pun memangku Chandra. Ia sepenuhnya lupa akan keberadaan Brian dan asyik dengan mainannya. Kok bisa Chandra langsung akrab padahal cuma sekali ketemu? Tanya Bunda heran. Aku pun menggelengkan kepala. Aku juga nggak tahu kenapa, Bun. Brian menatap aku dan Chandra tanpa putus, lalu tersenyum kecil. Setelah puas bermain, sekitar pukul 8, Chandra pun mengajakku untuk ke kamar. Ia ingin membersihkan dirinya dan tidur. Aku pun pamit pada semuanya dan berjalan menuju kamar. Gimana kalau dia ternyata adalah Andra, La? Tanya Altair yang berdiri di anak tangga paling atas. Aku tertegun mendengar jawabannya. Gak mungkin, Air. Gak masuk akal juga buat anak yang gak gampang akrab sama orang asing, bisa akrab secepat itu. Dia juga kelihatan seneng banget waktu bilang mainan itu dari dia. Air menekankan pendapatnya. Aku menghela napas dalam. Aku gak tahu seandainya itu benar. Kalau dia memang Andra, lantas kenapa dia gak mengenaliku? Brass point of view. Bodoh. 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 Aku mengutuk diriku sendiri. Kenapa aku tidak bisa menahan emosi dan malah melampiaskannya pada Akula? Kenapa hanya melihat perempuan itu dipeluk oleh laki-laki yang bukan aku membuatku naik pitam? Pusing, aku pun memijat pelipisku. Sial, aku terganggu seperti ini hanya karena melihat tatapan penuh luka dari mata Akula sebelum ia diseret pergi. Aku melihat jam di dinding dan memutuskan untuk berjalan-jalan keluar. Tanpa sadar langkah kakiku malah tertuju ke rumah Akula. Aku sudah memasuki gang gelap di sana. Beberapa orang yang meronda menyapaku, termasuk Bang Opi yang kemarin memberitahuku banyak hal tentang Andra. Assalamualaikum Bang Opi. Sapaku pada semuanya. Waalaikumsalam. Pak Pras, duduk-duduk. Ujarnya sambil menunjuk ke salah satu tempat kosong. Aku menyadari beberapa orang menatapku dengan tatapan terkejut dan bingung. Aduh, mukanya dibiasain aja tuh tetangga. Ini namanya Pak Pras. Bukan kok, bukan Pak Andra. Ujar Bang Opi. Tapi mirip banget, Bang Opi. Ujar seorang laki-laki yang kemungkinan besar berusia 40 tahunan itu. Iya, saya juga pas pertama lihat kaget. Kalau bukan Bang Andra, saya kira justru malah kembarannya. Ujar Ucep sambil tertawa. Bang Opi mengangguk setuju. Ada apa tuh, Pak Pras kesini? Tanya Bang Opi membuat Pak Pras menatap ke arah rumah Akula yang terlihat gelap. Seolah tidak ada penghuninya. Apa mungkin mereka sudah tidur? Neng aku lama belum pulang. Saya dari tadi sore udah jadi kuncen di sini. Dan gak lihat Neng Ayla sama Chandra lewat, Pak. Aku menatapnya bingung dan heran. Mungkinkah Akula masih bersama dengan laki-laki tadi? Saya cuma jalan-jalan aja kok Bang Opi. Setelah tinggal di sana beberapa lama, aku pun memutuskan untuk berlari. Berolahraga sedikit. Lalu tatapan mataku melihat Chandra yang keluar dari mobil digendong oleh Raka. Laki-laki yang dipanggilnya Dedi tempo hari. Keingintahuanku akan keberadaan Akula sepertinya menumpulkan akal sehat. Aku melangkahkan kaki dan mengikuti Raka dan Chandra memasuki supermarket. Udara dingin dari AC langsung menerpa tubuhku. Aku mencari-cari Chandra dan menemukannya di tempat khusus mainan dipajang. Chandra? Panggilku seolah kaget.
Chandra menoleh, begitu juga dengan Raka. "Om Pantai!" seru Chandra sambil berdiri lalu memelukku. Membuatku jujur saja terkejut. "Om Pantai ngapain di sini?" tanya Chandra. Pipi dan hidungnya yang memerah membuatku menyadari kalau ia baru saja menangis. "Om mau beli keperluan? Chandra nggak sama mama kesini?" Gelengan kepala Chandra terlihat muram. Raka yang sejak tadi berdiri tanpa mengatakan apapun menarik tangan Chandra. "Chandra, nggak boleh kayak gitu ke Pak Pras. Ayo sini sama Dedi," ujar Raka. Ia terlihat kebingungan. "Nggak mau, Dedi. Chandra mau sama Om Pantai." Raka mengulas senyum tipis. "Kenapa? Dedi nangis nih nanti." Bisik Raka membuatku sedikit meringis. "Ayo pulang, nanti mama pasti nungguin." Chandra mengerucutkan bibir. "Gak mau, ada Om Yan di sana. Chandra gak mau Om Yan jadi papa Chandra." Kata Chandra membuat Raka kaget, dan tentu saja aku pun begitu. "Gimana kalau Om beliin mainan, tapi Chandra harus mau pulang ya? Nanti mamanya nungguin Chandra." Chandra mengangkat tatapan. Tatapan matanya familiar. Hatiku menghangat hanya karena mata itu menatapku dengan polos dan murni. Belum ada dosa di dalamnya. Chandra pun mengangguk dengan berat hati. "Biar saya yang bayar, Pak Pras," kata Raka saat Chandra memilih mainan mobil-mobil dengan remote control berukuran besar. Aku pun mengulas senyum dan menggeleng. "Biar saya saja, Mas Raka. Saya sudah janji membelikannya mainan." Raka pun terlihat tidak enak tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. "Pak Pras, kalau bisa jangan panggil saya Mas." Aku menautkan alis bingung. "Loh kenapa? Rasanya aneh melihat laki-laki yang mirip dengan Kak Andra memanggil saya begitu." Kata-kata Raka yang diucapkan sambil lalu itu bercokol dengan sangat dalam di hatiku. Semua orang mengira aku adalah Andra saat aku sendiri tidak tahu siapa diriku yang sebenarnya. "Raka," panggilku saat kami keluar dari supermarket. "Iya, tolong sampaikan permintaan maaf saya pada akulah." Raka terlihat bingung pada awalnya lalu mengangguk. "Jadi bapak yang memukul Altair? Bagaimana kamu tahu?" Raka mengulas senyum geli kemudian tertawa. Chandra sudah berada di pangkuannya. "Altair adalah saudara kembar Ayla, Pak Pras. Dan saya adalah calon adik iparnya." "Saudara kembar? Laki-laki tadi? Namun kenapa penampilan keduanya sangat jauh berbeda?" Aku pun terpekur dan membalas lambaian tangan Chandra dengan pikiran fokus pada fakta yang baru saja ku ketahui. Kalau memang keduanya adalah saudara kembar, kenapa laki-laki itu berpenampilan begitu mewah dan elegan sedangkan Akola begitu sederhana? Ya, meski beberapa kali aku melihat Akola memakai pakaian branded, namun aku tidak pernah menyangka sama sekali kalau Akola adalah orang dari kalangan atas. Aku merasa sangat bersalah. Prasangkaku pada Akola membuatku memikirkan yang tidak-tidak tentang perempuan itu. Aku benar-benar harus meminta maaf secara langsung padanya besok pagi. Napasku tercekat saat keluar dari lift dan berjalan menuju ruanganku. Di sana, di meja yang sering digunakan oleh Dika Akola sudah berdiri dengan sopan menyambut kedatanganku. Aku memperhatikan ekspresi wajahnya. Tidak ada raut marah atau kecewa. Namun, aku melihat ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tidak sesegar biasanya. Lingkaran hitam menggantung di matanya yang cantik. "Selamat pagi, Pak Pras." Aku mengangguk. Ingin meminta maaf, tapi entah kenapa aku justru tidak tahu harus mengatakan apa. Aku pun hendak melangkahkan kaki menuju ruanganku, tapi tepat di depan pintu aku kembali berbalik. "Akola!" Panggilku membuat Akola yang hendak duduk kembali mendongak dan berdiri tegap. "Anda butuh sesuatu, Pak?" Aku menarik napas dalam lalu menghembuskannya perlahan.
Saya minta maaf atas apa yang sudah saya katakan kemarin. Saya nggak tahu kenapa saya mengatakan hal itu kamu boleh marah atau memaki saya sesuka hati kamu. Kataku yang lalu tertegun saat melihat senyum tipis di bibirnya. Saya hanya kaget, Pak Pras. Tapi saya baik-baik saja. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Balas Sakula. Penampilannya hari ini terlihat cantik, seperti biasanya. Aku pun mengangguk mengerti lalu masuk ke dalam ruanganku. Aku membuka jas dan menggantungkannya di gantungan baju di samping meja kerjaku. Mataku menangkap secangkir kopi dan juga megerun di atas meja. Tanpa aku sadari, bibirku mengulas senyum lebar. Ada rasa ringan dalam hati yang tidak bisa kujelaskan. Aku hanya mendapati diriku meminum secangkir kopi itu dan merasakan kehangatan mengalir di seluruh tubuhku. Pintu dibuka, akulah berjalan masuk sambil memegang sebuah iPad yang aku yakin berisi jadwalku untuk 1 minggu ke depan. Apa saja jadwal saya hari ini? Akulah menyodorkan iPad di tangannya ke arahku. Tangan kami nyaris bersentuhan jika dirinya tidak dengan segera menarik tangannya. Aku merasa kecewa, sedikit. Entah kenapa aku ingin sekali menyentuh tangan putih mulus milik Akola. Mataku langsung melihat tabel di dalam iPad dan membaca semuanya. Aku menghela napas dalam dan mengangguk. Kita akan sangat sibuk seminggu ini. Benar. Kata Akola setuju. Akola. Panggilku. Akola mengangkat tatapan. Kenapa kamu kelihatan sedih? Lama aku menatapnya, tapi mulutku tidak mampu mengatakan apapun. Bapak butuh sesuatu? Aku pun mengerjap dan tersenyum kecil. Gak ada? Terima kasih untuk kopinya. Akola mengangguk. Ia mengulas senyum formal dan berbalik pergi. Menjauh. Aku memijit pelipisku saat tiba-tiba merasa pusing. Jantungku berdegup kencang dengan napas memburu saat berbagai kelebatan memasuki kepalaku. Aku hendak memegang sisi meja, tapi terlepas begitu saja hingga aku pun jatuh tersungkur. Akulah yang belum keluar dari ruangan terkejut mendengar suara gedebuk kencang. Ia berbalik ke belakang dan kepanikan menjalar di tubuhnya saat melihatku terbaring lemas di lantai. Aku cinta kamu, Yai. Aku juga. Tapi kita nggak bisa sama-sama. Kenapa? Aku nggak bisa melawan restu orang tua. Lalu, kegelapan pun menerjangku. Membuatku tenggelam dalam gelap yang mencekik. Aquilas point of view. Aku mengusap wajah berkali-kali. Mengusir rasa panik saat Pak Pras tidak kunjung sadar. Melihat wajahnya yang pucat juga kesakitan membuat hatiku nyeri. Aku tidak tahu apakah aku merasa begini karena ucapan Altair tadi malam, atau karena simpatiku sebagai seorang manusia. Yang jelas, aku merasa sangat cemas hingga nyaris kehabisan napas. Kesunyian di ruangan ini hampir mencekikku. Hanya ada suara tetesan infus dan juga deru napas teratur ari laki-laki yang terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang rumah sakit. Dokter bilang kalau Pras mengalami stres berat. Aku yakin menjadi seorang pemimpin perusahaan di mana banyak orang menggantungkan harapan di sana tidak mudah. Apalagi, Pras tidak hanya bertanggung jawab atas satu keluarga, tapi jutaan. Aku menyandarkan kepala pada kedua tanganku yang menyatu. Kepalaku terasa cukup sakit karena tadi malam tidak bisa tidur sama sekali. Aku memikirkan apa yang Altair katakan. Kepalaku terangkat, aku menatap wajah Pras yang terpejam. Tanganku terjulur, menyentuh pipinya dan dadaku tiba-tiba sesak. Air mata bergumul di pelupuk mataku dan aku menggigit bibir menahan isak tangis. Bagaimana mungkin semua hal yang ada dalam diri lelaki ini mengingatkanku akan Andra? Bahkan wajahnya saat tertidur seperti ini membuatku rindu pada sosok yang sudah lama tidak kulihat. Aku menunduk, tubuhku bergetar hebat saat menangis dalam diam. Aku merindukan Andra. Aku merindukan laki-laki yang selalu mengusahakan kebahagiaan terbaik untukku. Aku merindukan laki-laki yang selalu mengatakan kalau aku adalah satu-satunya perempuan yang ia butuhkan di dunia. Laki-laki yang mencurahkan segenap cinta yang dia punya.
Kenapa kamu ninggalin aku secepat ini, Andra? Aku kangen kamu. Hai! Panggilan itu membuatku terkesiap kaget. Tubuhku langsung tegak. Aku melihat kiri dan kanan, tapi tidak mendapati siapapun di sana. Hanya ada Pras yang tak sadarkan diri dan juga aku yang menangis. Kayaknya aku benar-benar udah gila, Andra. Aku bahkan dengar suara kamu sekarang. Lirihnya sambil mengusap pipi. Hai! Akulah mengernyitkan dahi. Ia kemudian berdiri dan melihat mata Pras bergerak-gerak. Laki-laki itu tidak bangun tapi mengigau. Hai! Aku mengerjap dan air mataku kembali turun. Bahkan caranya mengatakan Hai pun sama seperti cara Andra memanggilku. Aku benar-benar sudah gila. 10 menit setelah sadar dari pingsan, Pras memaksa untuk pulang. Dan kini, kami berada di perjalanan menuju ke apartemennya. Aku hanya diam di kursi penumpang di sebelahnya. Awalnya aku hendak duduk di depan, tapi Pras bersikeras agar aku duduk di sebelahnya. Jadi, aku pun menuruti apa keinginan atasanku itu. Ayla. Panggil Pras membuatku sontak menoleh ke arahnya dengan alis bertaut. Pras tersenyum lirih. Saya dengar orang-orang memanggil kamu begitu. Aku mengangguk. Benar. Hanya segelintir orang yang memanggil saya dengan nama akulah. Pras menoleh ke arahku dan menatapku penasaran. Bagaimana cara suamimu memanggilmu? Tanyanya yang membuatku sejujurnya cukup heran. Lagi pula, kenapa juga ia penasaran dengan cara Andra memanggilku? Mobil terhenti di lampu merah. Pras masih menatapku, menunggu jawaban. Dia memanggil saya, atau Ayla, atau bahkan Nyonya Akulah di beberapa situasi. Ia mengangguk-anggukan kepalanya. Ada alasan kenapa dia memanggil saya dengan panggilan Ei? Apa itu karena Ei dalam bahasa Jepang berarti cinta? Tanyanya. Kedua alisku terangkat, kemudian aku tersenyum lebar. Bodoh sekali. Benar. Menggelikan, bukan? Begitulah suami yang begitu saya cintai. Ujarku sambil menatap sendu, otakku membayangkan wajah Andra yang memanggilku begitu. Dia pasti laki-laki yang beruntung. Aku menggelengkan kepala. Sayalah yang beruntung. Di dunia ini nggak ada laki-laki yang mencintai saya sebesar yang dia lakukan. Pras membuang muka keluar jendela, ia lalu menghembuskan napas dalam dan mengangguk. Aku merasa aneh dengan tingkahnya, tapi sengaja kuabaikan. Lalu, dering ponsel dari dalam tasku berbunyi. Aku merogohnya dan melihat nama Arsha di sana. Halo, Syah? Ada apa? Tanyaku pada orang di seberang. Maaf, Kak. Arsha ganggu kakak siang-siang begini. Chandra berantem Kak sama teman sekolahnya. Kakak bisa kesini nggak? Tanya Arsha membuatku kaget. Selama 4 tahun membesarkan Chandra, aku tidak pernah mendengar bahwa Chandra terlibat perkelahian. Aku melirik sekilas pada Pras yang menatapnya penasaran, kemudian menghela napas dalam. Apa Chandra baik-baik aja? Tanyaku khawatir. Chandra nggak ngomong apa-apa dari tadi, Kak. Arsha juga khawatir karena Chandra nggak pernah kayak gini sebelumnya. Kata Asria di seberang sana. Jujur saja aku merasa cemas. Aku menoleh saat merasakan sentuhan di bahu. Pras mengendikan dagu, bertanya ada apa. Aku pun menutup ponselku dengan tangan dan menjauhkannya sedikit. Chandra berantem di sekolahnya. Pras terlihat kaget. Apa saya boleh izin sebentar? Setelah dari sekolah Chandra, saya janji akan langsung ke kantor. Pintaku berharap dengan sangat kalau laki-laki ini akan mengizinkan. Pras pun mengangguk. Baiklah, kakak ke sana sekarang. Aku menghembuskan napas dalam. Katakan alamat sekolahnya, aku akan mengantar kamu. Aku pun menyebutkan salah satu nama sekolah. Sofyan,
Sopir pribadi Pras memasukkan alamat sekolah ke dalam navigasi dan mobil pun meluncur ke sana. Aku meremas tanganku yang tiba-tiba saja terasa dingin. Tubuhku tersentak hebat saat tangan Pras menggenggam tanganku dan meremasnya pelan. Dia akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Dan anehnya, aku langsung merasa tenang. Aku pun mengangguk dan menarik tanganku dari tangan Pras. Membuat Pras kaget. Ia sendiri pun sepertinya tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Mobil berhenti di depan sekolah. Aku langsung keluar dari mobil tanpa mengatakan apapun. Kakiku melangkah memasuki gedung playgroup yang terlihat lengang. Di dalam, aku melihat seorang anak kecil yang tengah menangis dan orang tuanya yang berada di sampingnya. Mencoba untuk menenangkan. Sedangkan di hadapan keduanya terdapat Arsha dan Chandra. Aku mengetuk pintu lalu masuk. Nah, ini dia perempuan yang gak becus mendidik anak. Sembur perempuan yang tak lain dan tak bukan adalah Ibunda Lian ketika aku baru saja masuk ke dalam. Aku hanya diam dan mengabaikannya. Sudah terlalu sering mendengar caci maki membuat hatiku tak lantas terbiasa menerimanya. Aku hanya menatap Chandra yang menunduk. Tidak berani menatapku sedikit pun. Aku hanya ingin memastikan Chandra baik-baik saja. Aku menghela napas. Sebenarnya apa yang terjadi? Maaf kalau anak saya membuat putra Anda terluka. Akhirnya kalimat itulah yang meluncur keluar dari mulutku. Aku melirik Lian yang menangis. Sudut keningnya membiru. Apa Chandra yang memukulnya? Dasar perempuan tidak tahu diri. Jika kamu memang tak bersuami, jelaskan pada anakmu. Jangan membuat dia bermimpi mempunyai seorang ayah. Aku tersentak, kemudian menatap ke arah perempuan itu. Aku bisa menerima jika ia menghinaku, tetapi melibatkan anakku bukan sesuatu yang akan kutoleransi. Cukup. Anda tidak berhak mengatakan apapun tentang hidup saya dan anak saya. Anda tidak mengetahui apapun. Seruku dengan tangan terkepal. Ayo Chandra, kita pulang. Aku meraih tangan Chandra dan menariknya. Pantas saja anaknya kasar dan barbar. Orang ibunya aja kayak begundal begini. Pakaian boleh berkelas, tapi kotor ya kotor saja. Cibir Bunda Lian, aku mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah yang ingin kuledakkan saat ini juga. Aku sangat lelah, dan bukan hal yang tidak mungkin jika aku mengamuk di sini. Katakan saja pada anakmu bahwa dia anak haram. Karena itulah dia tidak punya seorang ayah. Teriak perempuan parubaya itu. Aku menggigit bibir bawahku. Mencoba menahan keinginan untuk kembali dan mencakar rambut perempuan itu. Kenapa kamu berantem? Tanyaku pada Chandra yang masih terdiam dengan suara sedikit keras. Namun Chandra tetap diam, tidak mau menatapku. Chandra, jawab! Sentakku, entah kenapa aku merasa kekesalan sudah naik ke ubun-ubun sekarang. Aku mengguncang tangannya membuat Chandra mendungak. Dan saat itu, aku merasa langit runtuh menimpa kepalaku. Mata Chandra berkaca-kaca dengan wajah menahan tangis. Dia bilang Chandra gak punya papa. Dia bilang Chandra anak haram. Dia bilang mama perempuan gak bener. Aku terdiam. Ternyata sejauh itulah Chandra terluka. Namun yang lebih membuatku bingung adalah kenapa anak berusia 4 tahun bisa mengatakan hal-hal kejam seperti itu. Apa benar kalau ia menatapku dengan mata mungil berkaca yang terlihat terluka? Kalau aku anak haram, apa yang kamu katakan, Chandra? Dan apa yang kamu tahu tentang anak haram? Tanyaku sedikit keras, membuat Chandra menjatuhkan air matanya. Kedua pipinya basah oleh air mata. Anak yang terlahir tanpa adanya ikatan pernikahan, Chandra bukan anak seperti itu kan, Ma? Tanya Chandra dengan sorot mata sedih. Aku membawanya ke pelukanku. Terkadang, aku berpikir kalau Chandra dewasa sebelum waktunya. Bagaimana dia bisa mencerna perkataan orang lain dengan baik?
Kamu bukan anak seperti itu, sayang. Kamu bukan anak yang dibuang oleh papa kamu. Kamu anak yang disayanginya. Kamu anak mama, anak papa, dan selamanya akan begitu. Gumamku sambil mengelus rambutnya. Mama gak bohong sama Chandra, kan? Tanya Chandra. Aku menggeleng. Kalau begitu di mana papa? Tanyanya membuatku bingung. Halah, orang emang gak ada bapaknya kok sosokan bilang punya bapak. Gerutu Bunda Lian membuatku mendongak dan menatapnya tajam. Saya tahu Anda tidak menyukai saya, tapi tolong jangan melibatkan anak-anak dalam hal ini. Ibu sama anak sama aja, sama-sama gak tahu diri. Perkataan itu sukses menohok hatiku. Perasaan tidak menyenangkan yang berkecamuk dalam diriku seolah menunggu untuk lepas kendali. Tolong jaga bicara Anda, Nyonya. Tukas suara bariton dari arah belakang. Aku terkejut melihat Pras yang berdiri dengan wajah memerah di seberang sana. Entah kenapa, Pras terlihat marah. Ia melangkahkan kaki dan berdiri di sebelah kami berdua. Lalu tangannya terulur menggendong Chandra. Kamu siapa? Nggak perlu ikut campur. Pras mendengus kasar. Mana mungkin saya nggak ikut campur? Anda baru saja menghina anak saya. Kalimat yang Pras ucapkan sontak membuatku membelalakan mata. Bukan hanya aku, tapi semua orang yang ada dalam ruangan ini. Jantungku berdetak kencang dan dadaku terasa sesak. Air mataku berjatuhan dan aku tidak bisa menjelaskan satupun perasaan yang kini bergejolak di dalam hati. Mana mungkin? Kalau Anda ayahnya, kemana saja Anda selama ini? Pras menatap Bunda Lian dengan tatapan tajam dan dingin. Yang aku yakin, aura mengintimidasi itu cukup untuk membuat Bunda Lian ketakutan. Masalah rumah tangga saya bukan untuk konsumsi publik. Untuk apa Anda ingin tahu tentang keberadaan saya? Tanya Pras dengan datar. Aku bisa melihat kaki Bunda Lian bergetar. Ia bahkan memilih untuk duduk. Sulit dipercaya. Pras tersenyum miring. Senyum yang amat menyeramkan. Chandra yang dipangku oleh Pras pun hanya menatap dengan mata berbinar tanpa mengatakan apa-apa. Ada kekaguman yang besar di matanya pada sosok Pras yang berkali-kali ditemuinya itu. Saya nggak peduli Anda mau percaya atau tidak. Tapi minta maaf pada anak dan istri saya sekarang juga dan tolong tarik semua ucapan Anda. Bunda Lian mendengus. Kalau saya nggak mau gimana? Pras mendengus remeh. Saya harap Anda suka hidup dalam kemiskinan. Bunda Lian melotot kemudian berdiri dengan kasar. Mana mungkin? Suami saya manajer di perusahaan besar. Anda bahkan gak akan bisa menyentuh kami. Pras tertawa. Mau bertaruh? Tanya Pras yakin. Bunda Lian menelan ludah lalu ia pun mengernyitkan dahi dan menatap ke arahku dan Chandra tidak suka. Aku minta maaf. Puas. Setelah itu, Bunda Lian keluar dari sana. Rahang Pras mengeras, lalu ia pun menatap ke arah Asria yang sejak tadi diam. Tidak berani melerai pertengkaran hewan buas. Berikan saya informasi tentang perempuan itu. Arsha mengerjap, kemudian menoleh ke arahku. Maaf, Pak, tapi saya tidak bisa membeberkan informasi pribadi tentang siswa di sekolah ini. Pras mengangguk-anggukan kepala. Oke kalau begitu. Pras merogoh saku celananya, lalu mengeluarkan ponsel dan menempelkannya di telinga. Halo, Dika. Besok, tolong hancurkan playgroup Cantika. Kamu tidak perlu banyak tanya dan laksanakan saja perintahku. Mata Arsha membelalak lebar. Wajahnya seketika pucat pasi. Aku pun mengambil kembali Chandra dari pangkuan Pras. Tapi Pras menahan tanganku. Anda tidak perlu melakukan itu. Kamu membiarkan orang lain merendahkan kamu dan Chandra. Dan kamu masih berpikir aku akan membiarkannya lolos begitu saja?
Tanya Pras benar-benar marah. Sikapnya membuatku mematung beberapa saat. Tolong jangan berlebihan. Menghadapi situasi seperti ini biasa untuk saya. Kalau Bapak menghancurkan sekolah ini, akan ada banyak pihak yang dirugikan. Oke, aku tidak akan menghancurkan sekolah ini, asal dia mau memberiku informasi tentang perempuan tadi. Chandra tertidur di pangkuan Pras. Aku menoleh pada Chandra, lalu beralih pada Pras yang menatap keluar jendela. Sekarang, bagaimana ia bisa menyelesaikan kesalahpaham Chandra? Apalagi, Pras mengaku sebagai ayah dari anaknya di hadapan beberapa orang. Saya nggak tahu kenapa Pak Pras mengaku sebagai papanya Chandra, tapi saya harus berterima kasih. Pras mengernyitkan dahi, seolah terganggu akan sesuatu. Kamu nggak mau bertanya alasan aku melakukannya? Bapak akan menjawab kalau saya bertanya? Tanyaku balik. Pras menghela napas dalam kemudian menatapku. Sejak bangun dari pingsannya tadi, Pras terlihat berbeda. Ia beberapa kali memasang wajah dingin dan aura mengintimidasi di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Namun, satu hal yang kuyakini kalau Pras marah. Aku tidak yakin apa yang membuatnya begitu. Aku tidak yakin. Aku menghela napas dalam. Tolong jangan mengaku-ngaku seperti itu lagi, baik di depan Chandra ataupun orang lain. Saya nggak mau Chandra salah paham. Kamu nggak bilang pada Chandra kalau papanya meninggal? Aku mematung, kemudian menggelengkan kepala. Kenapa? Tanya Pras tegas. Perasaan di dalam dadaku menghentak keras dan aku menatap mata Pras. Tatapanku mengabur. Karena saya menolak percaya kalau Andra sudah nggak ada. Lirihku mengatakan kejujuran yang selama ini bercokol di hatiku. Selama 4 tahun, saya mencoba hidup normal dan melupakan suami saya. Tapi yang saya temukan adalah bahwa saya masih berada di tempat yang sama, tempat di mana saya terus-menerus merindukannya. Gumamku sambil membuang tatapan keluar jendela. Mataku kembali berkaca dan butiran kristal itu jatuh tepat ke pipiku. Untuk pertama kalinya aku jujur pada seseorang. Untuk pertama kalinya aku meruntuhkan satu persatu dinding kokoh yang kubuat sejak 4 tahun yang lalu.